Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putri Indriani dari kelas A2E3. Nomor induk mahasiswa saya D14020000270. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata pelajaran kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama. Judul materi, Standar Akuntansi dan Kerangka Konseptual Akuntansi. Standar akuntansi merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang pertanyaan resmi tentang masalah akuntansi yang berisi tentang definisi, penilaian, pengakuan, dan laporan keuangan. Ada dua cakupan, yaitu pertama, kerangka konseptual penyusunan pelaporan keuangan, dan pernyataan standar akuntansi. Kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan, yaitu ada tiga. Pertama, kebutuhan, pengembangan, dan gambaran umum. Kebutuhan kerangka konseptual. Pertama, pembuatan aturan harus dengan konsep yang dibuat. Kedua, IASB mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu. Selanjutnya, pengembangan kerangka konseptual. Ada tiga macam, yaitu IASB dan FASB bekerja pada sebuah proyek bersama untuk mengembangkan kerangka konseptual umum. Kedua, kerangka baru akan membangun kerangka dasar IASB dan FASB yang telah ada. Tiga, proyek tersebut telah mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan bab pertama dan karakteristik kualitatif dari informasi pelaporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Keterangan selanjutnya, kerangka dasar penyajian dan penyusutan angka. Kerangka konseptual merupakan sistem tentang tujuan konsep dasar yang saling berkaitan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan hasil yang konsisten. Kerangka konseptual menurut PSAK ada 6 macam. Pertama, penggunaan laporan keuangan. Kedua, tujuan laporan keuangan. Ketiga, asumsi dasar. Keempat, karakteristik kualitatif. Kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Keenam, konsep pemeliharaan modal. Kerangka konseptual. Gambaran umum kerangka konseptual. Tingkat pertama, tujuan dasar, yaitu memahami tujuan pelaporan keuangan. Tingkat kedua, konsep dasar, yaitu mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan, yaitu tentang menjelaskan asumsi dasar akuntansi. Tujuan pertama, tujuan pelaporan keuangan. Pertama, memberikan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor sekarang dan potensial. Kedua, sumber-sumber yang dimiliki perusahaan ditujukan kepada pihak eksternal. Ketiga, investor sebagai pihak penyandang dana memerlukan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Keempat, menafsirkan aliran kas di masa depan. Tingkat kedua, karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi yaitu
Informasi akuntansi yang dibedakan menjadi informasi yang lebih berguna dari yang kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan bersama. Kualifikasi dasar ada dua macam. Pertama, relevansi, yaitu kualitas dasar bagi pemakai yang sudah teruji sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Yaitu ada dua macam, yaitu nilai prediktif dan konfirmasi. Apa sih nilai prediktif itu? Nilai prediktif adalah kemampuan pembuatan keputusan untuk melakukan prediksi. Kedua, nilai konfirmasi yaitu memberikan umpan balik terhadap prediksi sebelumnya. Kedua, presentasi yang baik. Informasi mampu secara netral, komplit, dan bebas dari kesalahan dalam batas wajar. Selanjutnya, meningkatkan kualitas. Ada 4 macam. Komparatif, pengungkit, tepat waktu, dan dapat dipahami. Komparatif, dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi pada periode sebelumnya. Pengungkit, dapat dihasilkan saat pengungkitan terjadi. Ketiga, tepat waktu, harus sudah ada investor memintanya. Jika tidak tepat waktu, maka informasi sudah tidak berguna lagi atau hangus. Selanjutnya, keempat, dapat dipahami. Harus dapat dipahami, baca, dan laporan harus jelas. Tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Konsep pengakuan dan pengukuran ini menjelaskan bagaimana unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh perusahaan. Ada asumsi-asumsi dasar. Ada 4 macam. Pertama, asumsi entitas ekonomi, yaitu aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. Kedua, asumsi kelangsungan hidup, yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Ketiga, asumsi unit moneter, yaitu unit yang sederhana dapat dipahami dan berguna. Dan yang keempat, asumsi periodisitas, yaitu aktivitas ekonomi dapat dipisahkan ke dalam periode waktu artisia. Tingkat ketiga, di sini ada prinsip. Ada 4 macam prinsip. Pertama, prinsip biaya perolehan. Apa sih prinsip biaya perolehan itu? Prinsip biaya perolehan yaitu biaya diakui sesuai dengan pengorbanan ekonomis untuk memperoleh pendapatan. Kedua, ada prinsip pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan umumnya diakui jika pertama telah direalisasi dan kedua telah dihasilkan. Dan ada prinsip ketiga, prinsip penandingan, yaitu prinsip penandingan menyatakan beban ditandingkan dengan pendapatan. Dan yang keempat, prinsip pengakuan penuh, yaitu informasi tentang posisi keuangan, laba, arus kas, dan investasi dapat ditemukan dalam catatan atas laporan. Dan tingkat ketiga, kendala, yaitu ada 2 macam, biaya dan materialitas. Biaya adalah biaya persediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunanya. Dan yang terakhir, materialitas, yaitu informasi dianggap jika
pengabaian atau salah menyatakan yang bisa mempengaruhi atau mengubah penilaian. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.